Kita akan cara melafalkan huruf hija. Jangan sampai huruf. Apa? Huruf ya. Cara melafalkan huruf alif. Setiap huruf itu mempunyai sifat 3. Sifat 3 ini maksudnya sifat terbaca. Yang pertama akan terbaca, kedua terbaca, ketiga selesai terbaca. Semua mulai alif sampai ya. Contoh ketika kita melafalkan huruf hijaiyah, pertama alif, mulut membuka karena ini bersamaan huruf jaufiyah dan lisaniyah ya. Ini bersamaan. Alif. Coba bersama. Jangan alif. Ternyata saya duduk juga ada yang kurang melihat. Alif. Alif. Kemudian kalau di fathah jenengan terus a ya, awas. Di fathah, di kasroh, sampai bunga terus. Jangan selalu dibaca a terus dibaca i, tapi tidak bunga. Harus bunga dulu, jawabnya kelihatan. A, I, U, ya. Coba ulangi ya. Saya hanya di fathah. Kalau nanti hurufnya lain-lain, terus di kasroh, di dhammah, ini baru huruf. Ulangi bersama. Alif, bersama. Alif. Terus di fathah, di kasroh, di dhammah. Ini namanya bacanya apa? Kemudian sekarang ditasrif ya, ditasrif. Ditasrif pakai fathah semua bisa, kasroh semua bisa, dhammah. Jangan dhammah ya, dhammah. Sekarang ditasrif fathah biar nanti yang kasroh dan dhammah jenengan ditasrif di rumah ya. Rengeng-rengeng kalau laki ya, bapak-bapak nanti ditasrif sama istrinya. Kalau yang istri nanti ditasrif dengan bapaknya ya. An ali a naminal mu'nimu an ali a. Kalau panjenengan mau dibuka panduan, panduan dibuka dulu. Panduan yang belum keamanan nanti disusul karena kehabisan. Sudah nyetak 2000 tapi habis ini. Halaman 39. Coba. Berapa? 3? Betul ya, 39. Betul. Ini alif. Ya. Coba sekarang ditasrif ya. 1, 2, 3. An ali a naminal mu'nimu an ali a. Sebetulnya i bisa tapi nanti waktunya habis. Nanti bukunya tidak terbaca, hanya ini tok. Kemudian ba alif ya. Ketika saya nyuntukkan panjenengan langsung menghadap ke mulut saya. Ba 1, 2, 3. Ba. Jangan sampai apa hilang. Ba. Di fathah. Di kasroh. Di dhammah. Bacanya
Ditasrif. Bam. Harus pakai tajwid. Ada tanwin ketemu ba, bacaan apa? Lah iklabnya mana? Apa yang dinamakan iklab? Apa yang dinamakan iklab? Kok nggak bisa jawab? Iklab itu memindahkan suaranya ba dipindah menjadi suara mem, atau boleh dikata nyewa suarane mem. Bae niku nek sampean bab lah enggak bisa. Mim ba di enggak bisa. Mesti nyewa suarane. Iklab itu mengembalikan suaranya. Mengembalikan apa? Mengembalikan suaranya ba dikembalikan pada suara mem. Boleh dikata nyewa suarane mem. Pendeknya ngono. Bam bali bab kedua. Dan ini menjadi huruf qalqalah. Bab naminal mubni babam baliba. Coba diulang. Ba baliba naminal mubni babam baliba. Kemudian ba ta lidahnya keluar sedikit seperempat mili sambil meringis. Ta bersama harus ditirukan. Meringis sama. Aku meringis gak sampean kok. Aku meringis dhewean sampean ora meringis tapi ngeket kok. Maksudnya ditirukan. Ini namanya sanad. Aku wis mriki sampean kok malah ora mriki malah mendelik tok. Nah, awas, mriki semua. Ta, ayo. Ta. Di fathah. Rasane kok di. Langsung sampean langsung maca aja terus dine diwaca meneh aja. Hanya saya yang ngomong nidi ini ya. Ulangi ta. Ta. Di fathah, di kasroh, di domah, tu, keluar hamesnya, tu. Nah, jadi bacanya apa? Bacanya ta, ti, tu. Nah, ditasrif, ta, berarti apa? Sa itu lidahnya keluarnya 1 mili. Nah, semangat ya lal waton ubul wato minal iman walataku minal iman inatu alal waton hubul waton minal iman walataku minal iman inatu alal waton. Terus Indonesia di antara lumayah tiga yaumah ayah semangat lumayah tiga oli ayah oli ayah ayo rasakan aku ayo semangat. Aku jejakku dalam imanku dan ada asliku imanku Indonesia negeriku engkau menjaga
waktu siapa yang mengancamku kan binasa di bawah durimu. Oh, siapa yang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Suka menu keringetnya men metu ya. Nah, nek rak metu keringetnya berarti rak sehat. Nah, kapan nanti keluarnya banyak kurang angin maka panitia harus sanggup. Sa itu sa ya, bukan tak sudah sa sisu. Ya, coba lidah keluar. Kalau baca sa itu ketika ada gelpung gandum yang di bawah ini ketika kita baca sa kok masih kawur berarti belum benar. Atau kertas yang digunting-gunting kecil-kecil kita baca sa kok masih kabur berarti sanya kurang bagus. Sa karena anginnya keluarnya sana bukan ke sini. Sa di fathah di kasroh di rumah susu. Kok guyon? Bukan. Kalau wedok bukan sa tapi sin. Nanti kalau sin pas. Kalau ini roti sus pas. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus ora asut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Dis kok dis? Da kasrodin ndak ada. Fahatis kecil. Sa itu kecil. Allazi or alazi. Allazi. Sa. Kemudian sekarang ditasrif. Salisas. Salisa. Garsa apa? Dal. Kalau orang Jawa Barat baca dal apa? Baltasa jim kok. Balse jim. Ajal jim. Kalau di sana ada jim. Nah. Jim apa jim? Yang bener apa jim apa jim? Jim. Lah bentuknya begini. Ini karena nggak ada kitabnya. Jadi ini sanatnya sanat musyafahah, makanya saya nggak bisa membuktikan pegangan kita. Saya harus tasawur kepada abah saya ketika menyentuhkan, karena nggak ada landasan kita. Ya, taklidnya taklid kepada orang tua. Beringis dulu bentuknya loh. Jim bersama. Di fatah biringis dulu lagi ya contoh saja ngono wae. Sesuai dengan pertama kali bentuk. Mestinya gini. Jim. Ja. Ji. Ju. Tinggal ngono. Jangan juga ju. Ngono ya enggak pas. Wong karo kandumah ngono kok ngene ju. Wau napa iki? Jim terus tinggal tas dibaca ya, dibaca dulu. Ja, ayo. Terus kasroh. Di dumah. Di tasrif. Muj. Jalije kok jalija apa jalije? Barjim napa? Ha niki nggih lisaniyah halqiyah. Nyewa jaufiyah. Sebab ini rak mangat rak iso kudu mangam ini. Tapi jangan sampai kalah dengan suaranya endok. Sampean ngerti endok? Endok ketika diganggu anaknya suaranya sampean kok kalah, sampean dua akal
dengan entok yang tidak punya nyangkal kebangetan. Saking kebangetannya kebangeran. Ha bersama di fathah, di kasroh, di dumah, bacanya a i u, ha hi hu. Ayo, kok suaranya sih a i u, ha hi hu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Suarane siji karo warane 100 kok sih mantep suarane siji. Sampean apa? Han halihah naminal nimu han haliha barha. Oh nek kho do fasih kabeh karena kalau malam do ngorok kabeh. Bentuknya kho, ayo kho di fathah, di kasroh, di dumah, bacanya kemudian di tasrif khon muh nyandak para waktu niki ha terus kho dal itu setengah mili. Biasanya orang Jawa Barat nih dal. Nah, orang dal tapi dal. Nah, jadi disendal. Dal. Ulangi. Di fathah, di kasrah, di domah, harus dipapankan dulu sebelum tinggal fathah angkat, kasroh ke bawah, domah maju ya. Yang penting mapan awal huruf. Zal sekarang, zal itu 3 perapat. Zal di fathah, zal di domah, di kasroh, di domah. A'udzu bil keliru. Kebanyakan orang belum pernah ngaji gini mesti muni a'udzu bil begitu. Sifat zal itu hilang. Beringis dulu. A'udzu bagi. Aja a'udzu no ndak boleh. A'udzu ne aja a'udzu kok malah enggak boleh. A'udzu sambil meringis sambil mecucu. Ojo mecucu ini enggak pas. Ya. Biar tepung sanatnya. Terus di tasrif ya. Ayo. 1, 2, 3. Zalizal naminal mulnimu zaliza baldazal ro itu sulit seperti orang cedal. Di sini ada orang cedal enggak? Nek ilate pendek berarti cedal. Itu pernah saya tahun 87 ketemu dengan Muammar lagi ketrenin juara. Saya ketemu Gus, dulu saya ngaji dengan abah kamu baca rok itu 3 bulan gak jadi. Allah sampai nek orang-orang cedal pas. Allah di fathah,
Oh, aja ro. Oh. Allah. Di kasrah. Oi. Oi. Di domah. Elu. Elu. Bahasanya Allah li. Nek sing sampean cedal ya persis tapi bukan fasih. Yang fasih orang yang tidak cedal tapi menyedal, itu baru fasih. Ayo di tasrif ya. Naminal mu nimula za huruf safir ya. Za beringis. Sela-sela gigi ini mendesis. Jadi setane tok ngeten. Za, ayo. Za. Di fathah za. Di kasrah zi. Di dumah zu. Alif zu. Lab yu apa lab zu? Bacanya apa? Za, zi, zu. Di tasrif za, zali, zaz, naminal, muz, ni, muza, zali, za. Nah ini sin ya. Sin meringis sekuatnya. Sin, di fathah, di kasrah, di dumah, susu. Napa? Susu napa? Cap apa? Nah, sin di tasrif. Salisas mus ni musa. Baca kebanyakan orang mau pidato nanti assalamualaikum sinnya tidak nampak. Kalau sudah belajar nih assalamualaikum harus nampak. Nggak usah difasihkan, nanti kalau sudah belajar ini keluar sendiri. Assalamualaikum keluar nggak? Tapi ini orang belajar ini ya assalamualaikum marah nggak nampak. Ini namanya tahqiq. Baik khotbah, buh kiai sapa baik, kalau belum belajar seperti ini, sinnya tetap ngambang lahan. Assalamualaikum. Nah, beda dengan sudah belajar. Assalamualaikum. Ora usah difasih. Assalamu nggak usah. Nah, nanti keluar sendiri. Kemudian shin, ya. Shin. Dulu ketika saya belajar shin dicontohin dengan orang tua saya, abah. Itu abah kan punya jaran. Jadi kendaraannya pakai dokar. Dulu senangannya dokar. Itu kalau jarannya itu tiap hari saya yang bersihin. Telpong, tahu telpong? Apa telpong? Kotoran dah. Ndok ijo dudi. Lah kebetulan mbah saya dan ibu saya jualannya telpong tapi kelpon. Sakmene kecil aja. Jadi telpong, makanya saya diwarisi buat telepon bisa. Ya. Dulu saya kalau ada bancaan buat telepon sendiri. Kalau saya sudah bisa, istri saya. Terus santri-santri sudah dipelajari telepon. Mungkin santri sini ada yang alumni, ada yang sudah bisa buat telepon ya. Telepon apa kelpon? Kelpon ya. Jadi jarannya itu ketika mau makan kan meringis. Nah, jadi meringisnya shin itu kayak jaran. Shin, ayo, shin. Di fathah, di kasrah, di duma. Sampai yang udah gusah pitik nganggone kok sin sah ya ora. Tapi gitu usah. Wah. Ya.
Contohnya rem bis malam kan kan ada tak? Lah ini shin. Lihat kan. Atau sepor. Ora. Ini shin. Ayo, sekarang ditasrif. Shush. Sin shin shot yang paling sulit. Ini dulu alhamdulillah ini sudah bisa shot. Boleh dijajal ya. Dulu waktu ngaji shot ini sudah bisa. Coba ya dijajal ya. Kayak suangan itu yang ada di di burung, seperti ketika panjenengan sekolah di SMP itu seneng ngundang cewek apa cowok atau kenek bis itu kan sweet. Tapi pakai ini, kalau ini lepas sode, ayo sode di fathah, di kasroh, di duma, di tasrif, ayo dibaca. Nah, belum di ini tadi baru dibaca fathah kasroh duma. Sekarang di tasrif ya. Ayo. Lal muslimu Kalau sudah latihan terus ini, panjenengan ketika baca misalnya pujian-pujian seperti ya Rabbi bil Mustafa mesti keluar karena sudah. Lah tapi kebanyakan orang ya Rabbi bil Mustafa balik, nah tidak bisa. Beda nggak kira-kira? Ketika saya sudah baca dengan saya menirukan yang tidak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Beda enggak? Kalau beda hurufnya tidak qaf, sholatnya batal enggak? Batal karena maknanya berubah. Shot apa? Dot. Ini dot yang bisa sempurna hanya Kanjeng Rasul. Karena apa? Ketika baca dot itu lidahnya sigar, separuh di atas, separuh di bawah. Kalau kita hanya mampu untuk menirukan sigar suaranya, tidak suara lidah. Jadi suara yang dari dalam ditekan keluar mengiringi gusi kanan kiri dengan ditekan. Dot di fathah, bo di kasroh, bi di dumah, bu. Ayo ditasrif. Tapi jangan dikol-kolake loh. Biasanya terpengaruh dengan kol-kolah ini karena suaranya hebah ya. 1, 2, 3. Doli bod mud doli do baru dot apa? Huruf istilah lidah ini nempel di atas langitan atas. Do di fathah, di kasroh, di domah. Orang baca surat At-Tin, surga ini. Wat-tini waz-zaituni wal-tu. Beda enggak? Biasanya kan wat-tini waz-zaituni wal-tu. Lah, ini tak semua. Ngaku mboten. Kerasa mboten jenengan. Lah ini
untungnya ini tidak rukun. Kan surat ini. Jadi dia kalau ini rukun batal sholatnya. Mestinya watini wazaituni wal-dhuri sih. Cepat kayak apa apalagi kok pelan. Watini wazaituni wal-dhuri sih. Ini tartel jelas. Bantar watini wazaituni wal-dhuri sih ini nawahadzab. Ini namanya hadar. Kalau tadi tahqiq, ini tahqiq. Kemudian tartil, tadwir tengah cepat, tengah alon. Hadir, belandang. Kayak ngegas 100 lebih. Nah ini hadir. Niki namanya hadir. Kabur. Hadir ki suaranya kabur, mucotot. Tapi penake pala harus melalui tahqiq. Tahqiq ini di bumi ini hampir punah. Adanya tartil. Ya. Kemudian dhad, shad, dhad, dha ya. Ini kebetulan jadi huruf qalqalah ditasrif. Doli, toto. Ketika kita mewakafkan lafal bil qisṭ. Kemudian ketika ba lahudhi'b ketika mati. Ketika kita takbir huruf qalqalah walillahil hamd. Aja ham. Ini belum pernah ngenyam tajwid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La, ngene suaranya api apa? Walillahil hamd. Salah no bener? Yang bener walillahil hamd. Nah, qalqalah harus satu. Namanya qalqalah. Qalqalah. Lha wong ketika wakaf kok kubra. Qalqalah ada berapa? 3. Kalau fasahati ada 3. Sampai umum 2, fasahati ada 3. Khususnya qalqalah al-akbar. Kenapa akbar? Ketika wakaf hurufnya qalqalah bertasdid. Bil haqq hajj. Nah, watab pokoknya yang bertasdid itu qalqalah al-akbar. Maka fasahati memberanikan qalqalah terbagi menjadi 3. Surah kubra al-akbar luwih gedhe ya. Kemudian apa tadi? Ta Allah. Lah Allah itu lidahnya ke atas tapi renggang, tidak nempel. Allah. Ayo bersama. Zuhri. Usolli fardhu zuhri. Angqadha Allah renggang. Allah ayo. Di fathah, di kasrah, li, di dhammah, lu. Dibaca Allah, li, lu, di tasrif. Allah li law naminal nimullah. Itu kan baru harokat fathah ya. Nanti kasroh dan dhammah dibaca di rumah ya supaya cukup waktunya. Kemudian dha apa? Ain dulu. Ain ini termasuk lisaniyah, halqiyah, ya jaufiyah. Ain. Sampai tahu serak betul. Nah ini serak. Suara serak itu ain. Ain di fathah di kasroh ain di dhammah dibaca di hasrif saya. Bedanya hamzah dan ain. Nek wawan an jadi an. Ayo 1 2 3 an mul
Ainin sampean kalau baca gin itu menirukan orang yang bisu. Tahu bisu? Tahu bisu enggak? Meskipun bisu tapi pakainya kan isyarah. Misalnya, Bapak yang ditanya orang bisu, Bapak rumahnya Pak Ustadz di mana ya? Dia pakainya kan ini isyarah. Tapi otomatis ininya tetap bersuara. Ya, ya. Betul enggak? Lah ini suaranya Rin. Jangan sampai membawa H, jangan sampai membawa kha. Nuwun sewu, banyak kiai-kiai nek ngimami ghairil maghdub. Nah, ini keliru. Saya kelirukan. Karena ghin itu suaranya bukan ngorok. Bukan ghairil maghdub, tidak, itu hain. Itu ha. Hah? Makanya ghin di fathah di fathah di kasrah ri, di dumah bacanya ditekan ya. Sekarang ditasrif ghon ghali ghol mul nimu ghon ghali ghol. Ain again fa ye fa. Fa itu pertama bentuknya seperti akhirnya alif. Fa, ayo. Fa. Di fathah. Di kasrah. Di dumah. Dibaca. Fune futi futi. Fune futi futi. Ayo ditasrif. Fa fali faf naminal muf nimu fa fali fa. Terus berfan apa? Aja qaf. Ini cerita sedikit. Allah dawuhi karo Adam Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma F7. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna min. Ketika didhawuhi ngono menten anyar. Niki temriki menten anyar lho. Kathah. Waduh. Sampeyan kepengin tak nasihati mboten dadi menten anyar. Kapan kepengin dadi anak soleh solehah? Niku nek kapan sampeyan kepengin dijogo malaikat muhafadzah. Niki blak-blakan mboten ana apa. Enten sing dereng nikah. Ditutupi nggih. Ora apa-apa umpama engko dipraktekke ya. Ketika kita bal-balan, tahu bal-balan? Ketika bal-balan, ketika kita offset atau pelanggaran itu penalti, ya. Penalti ditembak bleng, mlebu bleng. Itu yang surak-surak siapa? Penonton iblis semua. Sampean seneng dikeploki apa betul? Nek kepengen boten sepulai ketika mamlak bleng medal nyebut kalimah Allah itu terkawal. Tapi ketika tidak menyebut Allah, dia menyisipi namanya iblis. Karena iblis itu sudah dilaknat oleh Allah. Iblis itu dulu namanya Azalzil. Siapa? Azalzil. 900.000 tahun diberi predikat oleh Allah itu Al-Abid. Apa Al-Abid? Makhluk yang taat ibadahnya. 800.000 tahun yang lalu Allah memberikan predikat Al-Arif, makhluk yang bijaksana. 700
7.100 tahun itu diberikan oleh Al-Khazin, makhluk yang bisa menjaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah diberi Al-Khazin, ternyata laknat kepada Allah, tidak mau perintah Allah untuk bersolawat. Karena apa? Sholawat itu lebih dulu dibanding bumi langit seisinya. Laulaka lama khalaqtul afla. Andai kata Allah tidak membuat Nur Muhammad, yakti Allah tidak akan membuat dunia seisinya. Kira-kira nek tak ceritani ngene iki ngantuk mboten? Mboten. Konjur mantuk-mantuk ini. Ya. Lah, ketika tidak mau bersolawat, dia dilaknat oleh Allah, dijadikan iblis. Maka apabila ada di bumi ini manusia yang bid'ahkan, mengharamkan sholat, maka namanya bid'ah kita yang model, dolahnya yang mengatakan. Yang dolalanya itu milik orang yang mengatakan, yang bid'ahnya kita yang model. Modelnya apa? Allah badi'us samawati. Allah zat yang paling model, hambanya ya model ana jase barang ini barang. Nah, kemudian ketika dilalah Nabi Ibrahim, Nabi Adam lagi keluar ibadah tawaf. Jadi ibadah paling kuat niku, paling pertama niku tawaf. Di mana tawafnya Nabi Adam dan malaikat? Baitul Ma'mur. Sehingga ketika diturunkan itu Ibu Hawa dari Jeddah, Adam di India, ketemu di Arafah, ketemu ke pertemuan namanya Arafah, saling bertemu, saking berpeluk, kangen. Akhirnya ingat ketika di atas melakukan ibadah tawaf, memohon kepada Allah, ya Rabb, saya dulu kegiatannya ibadah tawaf. Mbok yakin, ya Allah mengutus Jibril, tolong batu yang ada di sana turunkan, pas ditaruh di Mekah, di tengah-tengah antara langit atas langit bumi, antara lor kidul wetan, itu tengah-tengah alam niku nggih Ka'bah niku. Yang menaruh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Makanya orang Islam ibadahnya di situ menghadap. Ketika dia tawaf, Ibu Hawa makan bihwa khuldi. Kedatangan Adam dileke. No, piye sih kok mesti dilarang kok makan? Malah apa jawabnya? Enak kok Mas Adam. Jadi melanggar menina, malah kerayu. Wong lanang kuwi kalahe karo wedok. Contohnya Pak Yai utawa wali-wali kalahe karo wedok. Jenengan pun nate semerep mireng sing namine wali jenengane Abdurrahman bil Jabar. Nate mireng mboten? Niku waline Allah, tapi dia tidak tahu wali. Tapi menurut cerita dia wali. Tiap hari diomeli sama ibu nih. Ngantek bertahun-tahun, wah sumpah kok. Ngomong wedok cangkeme loro dhuwur mbek ngisor ah. Akhirnya nggak betah keluar di alas. Ternyata di alas itu sebelum dia datang ke alas ada orang dua diamati terus. Setelah itu dilihat ketika waktunya makan kok dia hanya berdoa dong. Makanan turun dari bawah. Lah si Abdurrahman yang keluar dari rumah diomeli istri, Masya Allah, kok bisa ya orang kok, padahal dia wali sendiri, kok bisa ya? Lama-lama itu
didekati. Man, kamu kok saya amati kok kalau makan kok berdoa terus turun makanan. Kamu doanya apa sih? Saya doanya wasilah dengan Abdurrahman bin Jabal. Padahal dengan ini. Oh, aku digawe wasilah kok aku ora iso dhewe no. Dia terus langsung nyingkir. Nyingkir ketika waktunya makan dia mau lapar mau doa. Wah, melebihi dari itu. Kalau itu hanya ayam dan tahu tempe, sini daging segala daging. Yang dua ganti melihat, loh tadi kok tanya tapi setelah makan melebihi kita. Yang dua itu Mary datang. Man, sampean kok melebihi saya ketika makan kok. Apa maksudnya? Sampean siapa? Saya Abdurrahman bin Jabal. Langsung dicekap dengan orang dua. Jadi wali yang bisa mengetahui adalah illal wali. Al waliyun ya'riful waliyun illal wali. Ya'riful wali il wali. Tapi wali ini tingkatannya luar biasa sing setunggal iki, tapi tidak tahu wali. Jadi siapa tahu di sini salah satu ada yang wali yang nggak ngerti ya. Mudah-mudahan ya jadi wali tapi ahli murid semua. Terus ya, akhirnya kepilut Hawa itu termakan dengan rayuan ibu Hawa. Makan Allah utusan Jibril itu malah tidak ngandani, malah makan sendiri digetak. Ketika digetak nyanggrok dengan namanya. Makanya Adam itu ada maniaknya laki-laki, yang perempuan nggak ada. Lah ibu Hawa di belakangnya akhirnya kekelan wedi kepuyuh-puyuh. Kepuyuh-puyuh saking wedi ini kan ada sih orang kalau puyuh. Dulu ada santri ini Mbak Bati di sebelah yuk, sampai di sebelah kepuyuh-puyuh nguyuh kok. Lah itu kan kalau nguyuhnya perempuan apa? Geteh darah. Jadi mulai dari itu ibu kaum wanita itu keluar darahnya. Kalau enggak keluar darahnya bisa punya anak. Akhirnya pertama kali keluar darahnya, akhirnya jadi anak namanya Qabil Habil. Nek sampean duga. Sampean nanti anaknya berapa? Nggak ngerti. Dan mudah-mudahan yang belum punya anak, kalau ada masalah nanti bisa wasul dengan Quran, saya bantu. Yang 10 tahun belum punya, nanti saya bantu supaya jenengan punya anak. Anak itu aset dunia akhirat, rezeki batin. Makanya orang keluarga yang nggak punya anak, ya kasihan. Ya, tujuannya untuk nikah itu supaya punya anak banyak. Jangan terus di KB-nya kabilan saja, jangan KB di stop ya. Kalau di stop ditegur oleh Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Terus qaf ini jangan sampai kalah dengan kata. Kata itu kalau bersuara nyengkluk sampean tidak mampu, padahal sampean punya akal, kata tidak. Uf, bersama. Uf. Sampean harus melihat ke nanti biar sambung. Uf. Di fathah. Di kasroh. Di domah. Bacanya ini juga huruf qalqalah. Coba ditasrif. Qaf kaf. Kaf hamas. Huruf hijaiyah yang punya hamas itu 10. Nanti panjenengan bisa dibuka. Termasuk kaf. Kaf. Beringis dulu. Kaf. Kaf. Di fathah. Di kasroh. Di dumah. Ku. Dibaca kakiku. Kakiku. Imam Maliki. Tumbas ciki. Sampai nih tumbas ciki. Rapas. Kurang beringis. Ciki. Diliki-liki. Nganggo kili.
Ayo. Kalikak muk nih kalika lam ya lam bentuknya lam dulu, lidah sudah mulai diangkat, lam kan ambek lambi jadi lambian, di fathah la, di kasroh dilepas li, di rumah lu, nani nai naminal mun ni muna nani na mim non wawu ha niku ada yang salah ketelesep ora hak se ora di sana mim non wawu se mestine lah niku hak se ya. Ayo wawu se bentuknya wawu Joviah wawu ayo mangap sik aja wawune mangap sik aja mecucune ketika sudah bersuara wawu ayo di fathah di kasroh di dumah ketika tadi ya wah ketika kita ada wawu bertasydid cara mewakafkan kulnah bintu ba'dukum liba din adu tidak bersuara adu orang adu tidak boleh wawunya dua kok adu kalau didohirke harus suaranya dua karena ini wakaf yang dua disimpan adu aja ngono sampean satu ton yang ngono adu ayo ayo ditasydid wow naminat nimu wow ha ya ha mestinya kan lam alif hamzah barang karena ada alamnya hamzah juga sebetulnya hamzah juga hamzah wawu ha lam alif nanti ada hak saya dulu ya ha itu ini adnal halqi tapi imbasnya di sini terasa harah kerjasama ha sampean dodone ini mesti nek wong wedok dodone mesti ora dodo ngene nek wong wedok sugeng nek wong lanang sulit ya sugeng karo nek sugeng wik sapa wadon nek sulit ulangi di fathah di kasroh hi karena ini bisa campur ha bisa campur hamzah lah kayak misalnya atau menek lah haknya masuk bisa menyampur ha bisa menyampur ji padahal apa ini ha bisa menyampur ha bisa menyampur hamzah alif maksudnya ya ha hi hu ayo biasa ha di tasrif ha ayo naminat nimu barwawu ha lam alif hamzah lam alif dengan lam sama hamzah tapi beda aja anzah tapi hamzah apa hamzah
ana hae. Ana hae. Makanya nek baca tashil itu ada setengah keluar hae. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa Arabi ya boleh ada ya tasdid kok. Wa Arabi pada adu ya. Ayo. Ya. Huruf jawfiyah ditasrid. Ya yai. Huruf biguna harus di idghamnya. Apa yang dinamakan idgham? Huruf mati kepada huruf hidup menjadi sah. Apa yang dinamakan guna? Dengu. Apa yang dinamakan dengu? Ditahan. Huruf yang masuk pada haisum dengan merengeng ngeng. Ojo asal muni, tapi harus tahu. Dengung itu apa? Suara yang masuk pada janur hidung dengan berengeng. Nek wong brengeng kakean terasi, nek terasine akeh dene. Ya yai naminal mui nimu ya yai ya. Nek pan gawe lagu ya nah. Naminal nimu terus ke ya sudah cukup ya, cukup. Sekarang kita mau menguraikan harokat. Mau rampung sih ya, sudah selesai ketika kita menguraikan huruf